Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu pertanyaan yang mungkin sering banget kita lupakan di tengah-tengah kesibukan sekolah. Pertanyaannya simple, sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng misi yang lebih utuh untuk sekolah kita. Coba deh kita renungin pertanyaan ini sebentar. Ini bukan soal pekerjaan mereka nanti apa atau gelarnya apa. Bukan, tapi soal karakter. 30 tahun lagi, kita pengen anak-anak kita jadi manusia yang seperti apa. Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Sekarang, coba perhatikan slide ini. Kontrasnya kelihatan tajam banget kan? Di satu sisi, harapan jangka panjang kita semua tuh pengen anak-anak jadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, peduli. Tapi di sisi lain, fokus kita sehari-hari di sekolah ya sebatas lulus ujian, duduk tenang, dan nurut sama instruksi. Kelihatan kan ada jurang yang cukup dalam antara cita-cita kita dengan apa yang sebenarnya terjadi di kelas. Nah, jurang pemisah inilah yang nunjukin kalau ada misi yang hilang dari pendidikan kita. Kita kayaknya terlalu fokus ke akademis, sampai lupa sama pengembangan karakter. Tapi tenang, ada solusinya loh, sebuah pendekatan yang namanya Child Development Project, atau kita singkat aja CDP. Inti dari solusinya itu ini, menciptakan sebuah komunitas pelajar yang peduli. Jadi, sekolah itu bukan cuma tempat buat belajar rumus dan tanggal, tapi sebuah ekosistem. Tempat di mana setiap anak merasa jadi bagian penting, dihargai, dan didorong buat jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, baik secara pikiran maupun hati. Terus, apa dasarnya? Pendekatan ini bukan cuma ide bagus loh, tapi benar-benar didasari sama riset psikologi yang kuat. Pertama, soal motivasi intrinsik. Gimana caranya bikin anak cinta belajar dari dalam, bukan karena diiming-imingi hadiah. Kedua, teori keterikatan. Anak-anak itu cenderung akan meniru nilai-nilai dari lingkungan yang bikin mereka nyaman dan merasa terhubung. Dan yang ketiga, teori belajar, yang bilang kalau kebaikan dan keadilan itu butuh dilatih, sama persis kayak kita melatih matematika. Oke, terus gimana cara bangun komunitas ini di dunia nyata? Nah, model ini punya 4 pilar utama. Yuk kita masuk ke pilar yang pertama, gimana kita menggunakan buku dan cerita di dalam kelas. Coba lihat deh bedanya. Kalau cara tradisional, fokusnya ya ke teknis membaca aja. Tapi dalam komunitas yang peduli, sastra itu jadi alat buat bangun karakter. Buku dipilih karena punya tema-tema etis. Diskusi di kelas itu bukan cuma nanya, tadi ceritanya tentang apa, tapi lebih ke, kalau kamu jadi tokoh itu, apa yang akan kamu lakukan? Jadi cerita dipakai untuk melatih empati, keberanian, dan rasa keadilan. Sekarang kita geser ke pilar berikutnya, yang menurut saya ini mengubah total salah satu tantangan paling besar di kelas manapun, yaitu soal disiplin. Coba bayangin suasana kelas TK. Ada 2 anak laki-laki, Paul dan Rishon, lagi rebutan satu kursi. Dua-duanya ngotot, ini kursi aku. Nah, dari sini dimulailah sebuah pelajaran yang luar biasa. Alih-alih langsung menghukum atau misahin mereka, gurunya, Linda Rayford, malah melakukan sesuatu yang beda. Dia nggak langsung nyelesain masalahnya buat mereka. Justru, dia kasih mereka tugas bareng sambil bilang, coba kalian cari solusinya sendiri ya. Wah, ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental banget. Dan ini nih prosesnya keren banget. Gurunya nggak jadi hakim, tapi jadi fasilitator. Dia mastiin solusi yang ketemu itu adil buat dua-duanya. Bahkan teman sekelasnya juga ikut bantu kasih ide. Jadi konflik itu nggak lagi dilihat sebagai pelanggaran, tapi sebagai kesempatan buat belajar bareng cara memecahkan masalah. Jadi poin utamanya adalah pergeseran fokus ini. Tujuannya bukan lagi soal mengontrol anak supaya patuh lewat hadiah dan hukuman, tapi tujuannya adalah menumbuhkan disiplin dan komitmen etis dari dalam diri si anak itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi gimana caranya kita bisa bikin komunitas kelas kita jadi lebih baik. Nah, sekarang kita sampai di 2 pilar terakhir. Pilar-pilar ini memperluas rasa kebersamaan. Dari yang tadinya cuma tindakan individu, sekarang ke kekuatan kolaborasi dalam kerja kelompok dan bahkan kegiatan satu sekolah. Pilar ketiga adalah pembelajaran kooperatif. Di sini, cara siswa belajar bareng itu jadi sama pentingnya dengan apa yang mereka pelajari. Jadi tujuannya bukan cuma selesaiin tugas, tapi juga secara sadar melatih skill sosial, membangun hubungan yang tulus, dan sengaja banget menghindari kompetisi yang bisa merusak rasa kebersamaan. Dan pilar terakhir membawa ini semua ke level sekolah. Contoh sederhananya pameran sains. Daripada bikin kompetisi yang ada menang dan kalahnya, gimana kalau sekolah bikin festival sains keluarga?
Jadi setiap kelas berkontribusi, semua orang bisa belajar bareng, dan semua merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini tentang membangun komunitas, bukan bikin peringkat. Oke, setelah kita gabungin semua pilar tadi, sebenarnya apa sih hasil akhirnya? Apa yang mau dicapai dengan pendekatan ini? Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Kita nggak bisa memisahkan otak anak dari hatinya. Pendidikan itu nggak bisa cuma fokus ke kecerdasan aja, terus ngelupain yang lain. Kita itu mendidik manusia seutuhnya. Saat siswa merasa aman, dihargai, dan terhubung, mereka justru jadi pembelajar yang lebih baik. Perkembangan intelektual, sosial, dan etis itu jalan bareng, saling menguatkan. Kalimat ini dalam banget. Setiap interaksi di sekolah, entah itu cara guru ngomong, cara konflik diselesaikan, cara siswa kerjasama, semuanya itu ngajarin soal nilai-nilai. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita mengajarkan karakter, tapi apakah kita melakukannya dengan sengaja, terencana, dan dengan cara yang baik. Jadi saya mau tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Nggak perlu kok merombak seluruh sistem sekolah. Cukup satu hal kecil aja. Praktik apa yang bisa kita mulai ubah besok untuk membuat sekolah kita jadi tempat yang lebih peduli, adil, dan lebih manusiawi?